Baik, terima kasih atas konfirmasinya, Ibu. Kalau begitu, izin untuk saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman peserta LI pada hari ini. Yang kami hormati Ibu Maria Husnunisa SOSMA selaku Kepala UPT Perpustakaan dan Layanan Digital UMS sekaligus narasumber kita pada kegiatan hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya pada pagi hari ini kita dapat berkumpul secara daring dalam kegiatan pelatihan literasi informasi dengan topik Scopus. Perkenalkan, saya Zahra yang akan bertugas sebagai pendamping pada kegiatan hari ini. Sebelumnya, sebelum kita mulai, mari kita awali kegiatan pada pagi hari ini dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan hari ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat bagi kita semua. Baik, tanpa berlama-lama, karena ini adalah sesi pelatihan literasi informasi, maka kita akan berfokus langsung pada pematerinya gitu. Jadi, hadirin yang berbahagia, saat ini kita akan langsung masuk ke sesi penyampaian materi Scopus. Nah, eh, yang akan disampaikan oleh Ibu Maria Husnunisa SOSMA selaku Kepala UPT Perpustakaan dan Layanan Digital Universitas Muhammadiyah Surakarta. Kepada beliau dipersilakan, Ibu Unun, apakah mungkin sudah bisa bergabung dengan kami? Suara saya kedengeran, Mbak Zahra? Jelas, Bu. Jelas sekali, Ibu. Oke, terima kasih banyak. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang saya hormati teman-teman panitia pada pagi hari ini, teman-teman mahasiswa, Bapak Ibu dosen juga yang sudah bergabung dalam acara pelatihan literasi informasi pada pagi hari ini. Kita akan membahas tentang pelatihan pemanfaatan Scopus. Gitu, nggih. Nanti mungkin sebelum saya memulai, sebetulnya UMS itu sudah berlangganan Scopus sejak tahun 2022. Tapi peserta hari ini ada 56. Sebelum saya memulai ke materi, saya jelaskan dulu terlebih dahulu. Jadi nanti saya akan menyampaikan mungkin eh, sedikit terkait dengan Scopus itu apa melalui screen materi gitu ya dari PDF. Kemudian nanti kita akan langsung eh, ke live gitu ya, live ke alamat Scopusnya bagaimana begitu. Tapi sebelum memulai mungkin saya minta tolong host pada pagi hari ini untuk menampilkan sebetulnya teman-teman semuanya, mungkin Bapak Ibu dosen, kenapa sih tertarik gitu ya, tertarik untuk ikut pelatihan Scopus pada pagi hari ini begitu. Eh, ada beberapa pertanyaan yang kita kita buat begitu. Silahkan teman-teman bisa eh, masuk ke menti.com begitu, masuk ke menti.com, kemudian kode mentinya 25566815. Silahkan jawab pertanyaan-pertanyaan dari kami begitu ya. Kami sangat ingin supaya apa yang kita sampaikan pada pagi hari ini memang sesuai dengan harapan yang Bapak Ibu atau teman-teman harapkan gitu. Monggo eh, bisa join di apa di layar, kok di layar, di chat, di chat room juga sudah di ini, teman-teman tinggal masuk saja itu. Kita tunggu sebentar ya. Oh,
Itu ada beberapa pertanyaan, Mas Arul. Halo. Nanti hasilnya bisa ditampilkan ya, Mas Arul. Ya, Bu. Ya. Saya perkenalkan juga Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Hari ini saya dibantu oleh beberapa teman-teman pustakawan. Yang jadi moderator dan MC itu ada Mbak Zahra. Kemudian yang jadi host hari ini ada Mas Asarul Ma'ali, gitu nggih. Nanti teman-teman bisa berinteraksi dan nanti di akhir, bukan di akhir, setelah penyampaian materi eh, terkait dengan Scopus ini juga saya ingin ada beberapa volunteer begitu. Duh, bagaimana perasaan hari ini? Alhamdulillah. Ada yang capek sedikit, ada yang pegel Gusti Allah, ada yang lemes. Tapi alhamdulillah sebagian besar teman-teman hari ini senang gitu ya. Bahagia, senang, ada yang galau, ada yang bimbang gitu ya. Oke. Masih masih lanjut di oke. Apa alasan ikut pelatihan? Buat semprot. Nah, itu saya yakin yang lihat insya Allah di atas 60% pasti komentar amin kan gitu. Amin dan Buat semprot mau ngerti biar pinter, biar gak ngangong. Apa itu ngangong? Oke, lagi ngerjain S2 buat nambah wawasan. Persiapan sempro. Berarti ini yang penasaran. Ya Allah penasaran. Biar ngerti sama penasaran ini. Oke, penasaran biar ngerti, cari referensi, biar ceria, lagi nyelesain tesis. Em, Kemudian apa lagi ini? Nambah wawasan. Oke, untuk buat jurnal artikel. Kepo, kepo maksimal. Kepo maksimal gabut, ya Allah. Gabut, yang gabut terus ikutan pelatihan literasi informasi itu luar biasa ya. Lagi gabut, tambah nanti ikut pelatihan. Insya Allah nanti setelah ikut pelatihan teman-teman nggak gabut lagi, nggak bimbang lagi. Oke, tidak ada yang tulisannya disuruh dosen gitu ya. Oke, wis tambah banyak lagi ngerjain paper. Biar nggak ditanyain dosen. Masya Allah. Oke. Masih banyak Mas Hanun? Oh, 24 dari 50. Berarti masih separuhnya, kita coba tunggu tunggu satu lagi ya. Tunggu sampai 50 ini. Oke, sudah 25. Jadi yang ikut menjawab ada 50%-nya. Kenapa teman-teman ikut pelatihan ini? Walaupun beragam ya, kurang lebih teman-teman ingin menambah wawasan. Dan saya ini teman-teman penasaran gitu, penasaran dan biar ngerti gitu, tambah ilmu, ternyata itu nambah lagi. Jadi penasaran. Memang selama ini teman-teman belum pernah mencoba Scopus itu bagaimana begitu. Oke, nanti kepenasaran teman-teman mudah-mudahan hari ini bisa terjawab begitu. Selain terjawab, mungkin teman-teman juga bisa menambah ilmu. Dan saya harapkan dari hari ini ada 62 partisipan begitu ya yang ikut pelatihan Scopus ini. Mudah-mudahan dari 62 ini teman-teman bisa menularkannya lagi ke teman-teman yang lain, terutama ya teman-teman dekatnya, karena mahasiswa UMS itu kan luar biasa banyak gitu ya. Oke, mungkin
Oke, terima kasih Mas Hanun dan Mas Arul atas share screen-nya. Jadi teman-teman, mudah-mudahan Bapak Ibu dosen hari ini kita akan mencoba mempelajari begitu ya Scopus mungkin dari awal begitu. Saya izin share screen, nggih. Nah, ini terlihat, bentar. Hmm, kelihatan ya, tapi saya ini dulu ya. Bentar. Kelihatan nggih, Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Jadi hari ini kita akan coba membahas tentang pemanfaatan Scopus untuk peningkatan publikasi ilmiah. Sebetulnya tadi sudah saya sampaikan, UMS itu sudah melanggar Scopus sejak tahun 2022, gitu ya. Berarti sudah hampir 4 tahun lebih, gitu ya. Ini tahun keempat kami untuk langganan Scopus dan harga langganannya itu juga tidak murah, gitu ya. Untuk pemanfaatan supaya lebih optimal, kita sangat berharap teman-teman Sivitas Akademika itu bisa memanfaatkan dengan baik, gitu ya. Kalau dibandingkan dengan jumlah mahasiswa UMS yang sekitar 30 ribuan, kalau semuanya memanfaatkan Scopus, mungkin harga yang kita bayarkan itu akan apa ya namanya akan cocok gitu ya kalau dalam bahasa Jawanya. Itu apa sih Scopus itu? Ya. Nah, Scopus itu adalah basis data yang berisi eh, ada yang bilang Scopus itu dia jurnal ya. Ada yang bilang dia itu indeksasi jurnal. Kalau yang bilang Scopus itu jurnal sebetulnya belum betul ya, kurang tepat gitu ya. Tapi ada yang bilang kalau Scopus itu merupakan indeksasi jurnal. Betul, tapi belum lengkap, gitu ya. Kalau di sini di materi ini disebutkan bahwa Scopus itu adalah basis data abstrak citasi yang dikelola oleh Elsevier yang mencakup berbagai jurnal, buku, proceeding konferensi, profil peneliti dan profil institusi. Jadi sebetulnya di Scopus itu kita bisa mencari data, begitu ya, data dari jurnal itu sendiri, begitu ya, jurnal yang terindeks Scopus, kemudian dokumen. Dokumen itu bisa ada jurnal, buku, proceeding peneliti, proceeding konferensi juga, atau book chapter. Itu dokumen, gitu ya. Kemudian juga author atau penelitinya. Selain author juga kita bisa melihat data dari institusi atau organisasinya, begitu ya. Affiliation atau organization, gitu. Dan itu dari seluruh dunia bisa kita cek, gitu ya. UMS sudah melanggan ini, apa yang Bapak Ibu bisa akses di Scopus itu sama dengan akses yang teman-teman di Harvard sana, sebetulnya sama, gitu ya. Jadi di sini Scopus itu platformnya sebetulnya freemium, gitu ya. Sebetulnya memang kalau kita tidak berlangganan itu juga kita bisa mengakses, gitu ya. Tapi memang fitur-fitur yang hanya terbatas. Kalau untuk yang free itu hanya terbatas gitu ya, terbatas tidak terlalu banyak gitu. Di sini disebutkan kalau Scopus Preview itu yang gratisan itu dia dapat melihat daftar jurnal yang terindeks, pencarian dasar, kemudian informasi dasar dari jurnal, semacam nama penerbit atau yang lainnya, dan dia tidak bisa dapat mengakses lengkap artikel, dan ini gratis gitu ya. Tapi kalau yang dilanggan oleh UMS itu, dia Scopusnya Scopus Premium, jadi dapat diakses seluruh database, termasuk abstrak, ringkasan, dan juga tautan ke situs penerbitnya. Kemudian dia bisa menggunakan advanced-nya dengan berbagai filter yang sudah tersedia. Kemudian informasinya juga lengkap, mulai dari jurnal itu diterbitkan sejak tahun berapa, kemudian faktor dampaknya bagaimana, kuartilnya berapa, citasinya sebanyak apa, itu bisa dilihat. Dan ini juga dapat mengakses link dari artikel-artikel yang disediakan gitu ya. Nanti mungkin akan saya jelaskan lebih lengkap
ketika kita langsung di demo live gitu ya. Yang premium ini memang berlangganan. Biasanya kita tiap tahun, biasanya yang berlangganan itu ya lembaga penelitian, perguruan tinggi ataupun pengguna. Tapi memang karena harganya mahal, biasanya memang lembaga gitu ya yang langganannya. Oke. Nah, manfaat Scopus itu apa sih? Jadi manfaat Scopus itu dapat kita dapat update informasi tentang bidang penelitian di Tekuni, kemudian kita juga bisa menentukan atau menemukan jurnal-jurnal yang akan kita tuju untuk publikasi, gitu ya. Dan kita juga bisa terhindar dari jurnal predator, karena saat ini banyak sekali ya jurnal-jurnal yang predator, dia ingin meraup keuntungan dengan memasukkan jurnal, gitu ya. Bapak Ibu misalnya, Bapak Ibu dosen atau teman-teman yang mahasiswa S1, S2, S3, apalagi S2, S3 yang harus publish di jurnal bereputasi, biasanya banyak yang menawari, gitu ya. Oh ini berapa gitu. Nah itu kita harus hati-hati, gitu ya. Jurnalnya itu apakah bereputasi atau dia memang sudah predator, gitu ya. Selain itu juga manfaat lainnya adalah mendapatkan informasi penulis, institusi yang kredibel di bidang yang ditekuni, serta mendapatkan sumber belajar yang kredibel. Gitu ya. Fungsi dari perpustakaan itu adalah menyediakan sumber-sumber pembelajaran yang berkualitas. Gitu ya. Salah satunya kenapa UMS melanggan Scopus itu adalah supaya Civitas Akademika mendapatkan referensi-referensi yang berkualitas, bisa menganalisis data-data yang ada di Scopus, serta yang terakhir itu adalah bisa mencari sumber belajar yang sesuai dengan tema. Nah, hari ini yang akan kita pelajari begitu ya, cara akses Scopus, baik itu di dalam maupun di luar, cara mencari publikasi yang terindeks Scopus, mencari abstrak. Kemudian kita akan coba mencari profil penelitinya itu bagaimana, dan institusi itu bagaimana, dan apa saja sih yang bisa dimanfaatkan, fitur-fitur apa saja sih yang bisa dimanfaatkan di Scopus itu, gitu ya. Karena sangat banyak sekali yang bisa kita manfaatkan dari fitur-fitur yang ada di Scopus, gitu ya. Nah, Bapak Ibu pastikan kalau Bapak Ibu di kampus, gitu ya, pastikan bahwa Bapak Ibu sudah terkoneksi ke IP address-nya kampus gitu. Kalau misalnya di dalam rumah, nanti setelah ini coba ya, kita biasanya kita mengarahkan Bapak Ibu bisa sambil ini ya, sambil mencoba, bisa Bapak Ibu masuk ke halaman library.ums.ac.id, kemudian scroll dan pilih e-journal, gitu ya. Nah, habis pilih e-journal, pastikan Bapak Ibu bisa memilih Scopus, gitu ya. Scopus, kemudian arahkan nanti bisa kita praktek karena saya kebetulan ada di kampus begitu ya. Jadi saya sudah mempunyai akun Scopus. Itu nanti saya tidak perlu lagi untuk istilahnya remote access gitu ya, karena remote access di Scopus itu hanya cukup di sekali. Buat Bapak Ibu atau teman-teman yang sudah punya akun Scopus atau mungkin akunnya Mendeley yang emailnya yang emailnya domainnya @ums.ac.id atau @student.ums.ac.id itu sudah bisa langsung login, gitu ya. Nah, di sini pilih setelah tadi scroll, pilih Scopus, nanti akan muncul seperti ini. Kalau Scopus Preview itu adalah Scopus yang free, gitu ya. Sementara kalau yang langganan, nah untuk mengaktifkan, Bapak Ibu bisa cek di sini. Contohnya ya ini ya, nanti mungkin bisa dipraktekkan teman-teman. Nanti saya minta ikut volunteer begitu ya. Setelah acara selesai, silahkan cek akses. Kemudian, nah pastikan Bapak Ibu memilih organization email, gitu ya, organization email. Kemudian pastikan juga Bapak Ibu memakai emailnya yang ada domain ums.ac.id atau student.ums.ac.id. Lalu biasanya nanti klik organization, continue, akan meminta email. Atau dia akan, email konfirmasi akan dikirimkan ke email kita. Gitu ya. Kemudian Bapak Ibu bisa cek emailnya.
Nah, emailnya seperti ini, kemudian get access gitu. Saya mungkin nggak akan lama-lama di sini ya. Kemudian Bapak Ibu bisa register, memasukkan email WMS-nya, nama depannya, nama belakang. Tapi kalau Bapak Ibu sudah punya email Mendeley atau sudah punya akun Mendeley yang terafiliasi dengan domain WMS, itu bisa langsung login, gitu ya. Tidak perlu untuk register lagi. Nah, setelah berhasil terdaftar, lalu klik continue, lalu login dengan akun yang sudah didaftarkan. Biasanya Bapak Ibu, bukan biasanya ya, ada beberapa teman-teman mahasiswa atau dosen yang kesulitan gitu ya, ketika dia sedang di luar UMS, dia tidak bisa mengaktifkan seperti ini. Gitu. Kemungkinan besar beberapa kasus itu mungkin laptopnya itu masih tersambung dengan email di luar email WMS gitu ya. Itu bisa di-logoutkan dulu email yang selain email WMS, nanti baru diulangi lagi gitu nggih. Kemudian ini tampilan awal dari Scopus gitu ya. Di Scopus itu saya langsung di ini ya, saya coba langsung kita live saja. Oke, ini ya Bapak Ibu, ini saya sudah masuk ke website UMS, website library.ums.ac.id. Tadi kita coba scroll gitu, kita milih e-journal, oke. Nah, milih e-journal, kemudian nanti kita pilih Scopus, gitu ya. Hari ini kita pilih Scopus, panduannya sudah ada di panduan di sini, begitu. Kalau Bapak Ibu misalnya yang hari ini teman-teman kok lupa lagi, bisa lihat video panduan fiturnya bagaimana, panduan Scopusnya bagaimana, panduan akun Scopusnya bagaimana, bisa diulangi lagi di sini, oke. Oke, sekarang kita coba saya ingin klik kanan saja, gitu ya. Nah, ini tampilan awal dari akun Scopus, gitu ya. Nah, di akun Scopus ini kelihatan ya, ada tadi kan dia mempelajari empat menyediakan data 4 hal gitu ya. Ada jurnalnya itu sendiri, dokumen, author, dan juga affiliation atau organization. Bapak Ibu, buat yang di dalam kampus, biasanya ini di rumah ini akan muncul nama WMS, gitu ya. Nama WMS. Tapi kalau untuk yang di luar kampus, maka dia harus sign in terlebih dahulu, gitu ya. Biasanya memang kadang-kadang kalau kita di dalam kampus pun, ketika kita ingin lebih melihat lebih jauh, kita harus sign in dulu, gitu ya. Saya coba sign in, Oke, coba sign in. Ini biasanya kalau ini sign in via your organization, begitu ya. Organization name-nya apa? Bisa menuliskan Surakarta, gitu ya. Oke. Ini continue. Nah, ini untuk yang teman-teman yang sudah punya akses, gitu ya, sudah punya akun, akan bisa langsung memasukkan passwordnya. Tapi buat teman-teman yang memang belum punya akun, tadi akan langsung kirim ke email, gitu ya. Oke, Bapak Ibu, teman-teman semuanya, kita akan memulai dari kita akan membahas 4 hal tadi ya. 4 hal tadi, jurnal itu sendiri, dokumen, peneliti, dan juga affiliation. Kita akan mencoba meneliti dari jurnal itu sendiri, ya. Nah, jurnal itu sendiri kita di atas kanan itu ada namanya short, ya. Kita coba klik short, gitu. Kita coba klik short-nya. Apa saja yang ada di dalam Scopus ini. Di short ini, Bapak Ibu, teman-teman bisa memilih berdasarkan subjek area, titel,
penerbitnya atau bahkan ISSN-nya gitu ya. Dan kalau kita memilih subjek area, maka di sini ada banyak subjek yang bisa kita pilih gitu ya. Ada mulai dari huruf A sampai Z begitu. Ada mulai agrikultural sampai sampai apa yang kita mau pilih gitu ya. Nah, misalkan Bapak Ibu teman-teman ingin memilih subjek area terkait apa ya? Misalkan marketing lah katakanlah. Maka dia akan menunjukkan marketing. Maka marketing ini kita klik begitu. Kemudian kita apply. Maka akan muncul di sini 320 hasil jurnal yang membahas tentang marketing gitu ya. Di sini ada macam-macamnya. Nah, dari 320 jurnal ini Bapak Ibu silakan fokus ke sebelah kiri. Sebelah kiri di situ ada filter. Jadi di sini ada beberapa filter yang bisa Bapak Ibu teman-teman gunakan di Scopus. Ada display only open access journal. Jadi ketika teman-teman atau Bapak Ibu mengklik filter display only open access, maka yang akan muncul adalah jurnal-jurnal yang memang open access gitu ya. Kemudian di sini juga ada filter minimum citasinya berapa, minimum dokumennya juga kita bisa gitu. Nah, di sini yang paling penting ya Bapak Ibu, kita juga bisa memfilter dari set score hard quartile-nya gitu ya. Kita mau melihat kuartil berapa. Kalau mungkin di sini bisa dimunculkan juga show only title in top 10%. Maksudnya itu jadi top 10-nya, kalau yang ini ya, top 10-nya dari Q1. Jadi jurnal top 10-nya dari subjek ini tuh apa saja. Bisa, gitu kan. Kemudian Q1, kita hanya ingin Q1-nya saja, atau hanya yang Q1 dan Q2, atau biarkan. Kemudian kita juga bisa memilih tipenya, tipe sumbernya. Kita hanya ingin melihat jurnalnya saja, atau semuanya, atau kita hanya ingin melihat conference proceeding-nya saja, atau book series, atau trade publication-nya. Ya. Itu dari filter yang ada di samping. Oke, kita coba misalkan pilih, ini saja deh yang kita filter, kita hanya mencari jurnalnya saja, gitu ya. Jurnal ini biarkan saja, biarkan yang lainnya biarkan. Kita coba apply. Tadi kan 320 ya. Oke, kita coba apply begitu. Nah, dari 320 itu ternyata hasil ada 263 hasil yang menunjukkan bahwa itu adalah jurnal. Jurnal dari apa namanya tadi, subjek-subjek yang berhubungan dengan marketing, gitu ya. Oke, di sini Bapak Ibu, di sini bisa dilihat kita sudah menemukan 263. Sekarang kita coba cek salah satu, begitu ya. Cek salah satu, menganalisis dokumennya itu bagaimana, menganalisis jurnalnya itu bagaimana. Jurnal tersebut predator atau tidak. Mungkin karena ini marketing berhubungan dengan ekonomi, gitu ya. Tadi saya melihat ada salah satu ibu dosen dari ekonomi. Kita coba misalnya saya hanya ingin melihat, kita coba klik salah satu begitu ya, Journal of Marketing misalkan gitu ya. Kita cek. Nah, di sini Bapak Ibu, di sini itu kita bisa mendapatkan informasi terkait dengan jurnalnya seperti apa, gitu ya. Di sini ada nama jurnalnya, begitu. Dia publikasi dari tahun berapa? Dari tahun berapa? Sini disebutkan 69, 71, 73 ini, kemudian dari 79 sampai 81, lalu dari 96 sampai dengan 2026. Publishernya, penerbitnya siapa? Di sini kan penerbitnya American Marketing Association, gitu ya. Kemudian ISSN-nya berapa? Di sini juga ISSN-nya tercantum. Subjek areanya dia tentang apa? Di sini jelas ya subjek areanya apa.
Nah, itu yang sebelah ini informasi terkait dengan jurnalnya. Yang sebelah kanan kita bisa melihat site score-nya gitu ya. Site score di tahun 2024 jurnal tersebut memperoleh site score 28,4 gitu ya. 28,4. Kemudian SGR score-nya 13.394. Bapak Ibu, site score itu yang dipakai memang apa ya? Penilaian, ya, penilaian yang dipakai oleh Scopus untuk menilai kinerja dari jurnal ini. Biasanya kalau site score itu dia diupdate per bulan, gitu ya. Tiap bulan dia diupdate oleh site score ini. Sementara SGR kan biasanya juga umum ya, Bapak Ibu mungkin teman-teman tahu tentang Simago. Simago itu juga melakukan penilaian terhadap kinerja dari jurnal. Memang ada sedikit perbedaan apa namanya ukuran, ya, ukuran dalam penilaiannya dan pengupdateannya juga berbeda. Kalau site score itu per bulan, kalau SGR itu per tahun, gitu ya, per tahun. Nah, yang berbeda biasanya kalau di Scopus itu karena update-nya itu site score itu per bulan, maka kalau ada perubahan dari kinerja jurnal tersebut di tengah tahun, dia akan langsung terupdate. Tapi kalau yang di SCR, yang di Skimago itu, karena dia update-nya tiap tahun, jadi kalau ada perubahan di tengah tahun itu, dia belum terupdate. Jadi harus nunggu awal tahun dulu, gitu ya. Begitu. Dari apa namanya penilaian dari site score atau kinerja dari jurnal itu. Nah, di source detail ini Bapak Ibu bisa mengeksplor lagi ke bawah ya. Bawah ini di sini ada namanya tadi site score gitu ya. Site score tahun 2024 ini 28,4 itu. Di sini disebutkan Bapak Ibu dilihat ya, teman-teman, dia di tahun 2024 mempunyai 199 dokumen yang mensitasi sampai 5.600. Biasanya kalau dokumennya lebih sedikit dibanding yang mensitasi, berarti jurnal tersebut memang kualitasnya bagus, gitu ya. Jadi yang mensitasi dampaknya lebih besar dibanding jumlah dokumennya. Sementara di tahun 2025 dia site score-nya 29,7 gitu ya. Nah, ini bisa dilihat ya. Last update on 5 April 2026. Update monthly. Update per bulan ya, di bawah bisa dilihat. Oke. Itu dari site score. Kemudian ke bawah dia ada di ranking, di sini dijelaskan site score 2024 ranking 1, ranking satunya ini nah ini kemudian kita lihat lagi ke ini, ke site score rank and trend. Di sini bisa dilihat. Oke. Tadi kan di sini sebutkan dia ranking 1 dari 451 jurnal tentang marketing, kemudian tentang business and international management, sementara dia ranking 2 dari 215 jurnal tentang marketing, gitu ya. Di sini bisa dilihat, Bapak Ibu, teman-teman, rankingnya, gitu ya. Kalau ini in kategori business and international, dia ada di ranking 1. Set score-nya ini persentilnya 99%. Gitu ya. Bisa dilihat dia ada di ranking 1. Tapi kalau misalnya ini kalau di marketing dia ranking berapa? Kita coba lihat dulu ya. Nah, di marketing dia ranking 2. Di bawahnya International Journal of Information Management. Dan dia di sebelah kanan itu bisa juga dilihat kinerjanya gitu ya. Kinerjanya set score-nya. Set score-nya itu semakin tahun dia semakin banyak gitu ya. Berarti kinerjanya memang bagus gitu ya, Bapak Ibu.
itu menganalisis dari jurnal, ya. Oke, sekarang Scopus content coverage-nya. Nah, biasanya ini dia memuat artikel atau dokumen-dokumennya itu dia yang memuat kalau ini ajak ya, stabil, maksudnya tuh stabil dari tahun 2020, dia tidak pernah lebih dari 75 dokumen. Berarti dia ini jurnal ini stabil eh, stabil menerima dokumen itu tidak memang reviewnya kalau dengan jumlah dokumen seperti ini reviewnya luar biasa ketat ya Bapak Ibu. Dalam setahun dia hanya di 2025 itu hanya menerima 60 dokumen gitu ya. Bapak Ibu harus curiga ketika misalnya dokumen yang per tahunnya itu di bawah 100, tiba-tiba misalnya di 2026 dia menerima dokumen 1000 atau di 2025 misalnya 500, itu Bapak Ibu harus curiga terlebih dahulu begitu ya. Jangan-jangan jurnal tersebut predator gitu ya. Biasanya kalau peningkatannya luar biasa itu juga Scopus memang akan melakukan analisis juga atau akan mengevaluasi jurnal-jurnal yang discontinue begitu ya. Kalau misalnya memang jurnal itu discontinue, Bapak Ibu di sini itu biasanya memang akan ada keterangannya gitu ya. Akan ada keterangannya bahwa dia ini katakanlah di sini ya, dia terbit di 269, bisa jadi di 70 itu dia mungkin discontinue, gitu ya, kemudian terbit lagi begitu ya. Ini dinamika jurnalnya seperti ini. Tapi kalau misalnya di 10 tahun terakhir dia sudah stabil seperti ini, berarti memang itu jurnalnya berkualitas, gitu ya. Itu tentang apa ini? Tentang jurnal, oke, tentang shot, gitu ya. Nah, sekarang kita kembali lagi ke Scopus, ke home, gitu ya. Bapak Ibu nanti kalau misalnya saya ingin menerbitkan publikasi di jurnal A, bisa dicek jurnalnya terindeks Scopus atau belum, dicek di Scopus, nama jurnalnya apa, dicek gitu ya. Oke, sekarang kita ke depan gitu ya. Ke depan ke home, hal yang bisa kita explore lagi di Scopus itu adalah dokumen ya. Dokumen yang paling kiri ini kalau kita bisa bilang terkait dengan artikel-artikel gitu ya. Artikel-artikel jurnal yang memang bisa Bapak Ibu teman-teman telusuri gitu ya. Nah, dokumen itu tadi ada jurnal, artikel jurnal, ada proceeding, ada book gitu ya. Sebetulnya penelusuran di dokumen ini memang sama saja dengan kita mencari di database-database jurnal yang lain, gitu ya. Bapak Ibu di sini ada di penelusuran dasar, gitu ya, di basic search itu Bapak Ibu bisa mencari lewat artikel titelnya, abstraknya, keywordnya, autornya, pengarang pertama atau source titelnya. Di sini banyak bisa dipilih gitu ya. Bahkan bisa lewat fundingnya gitu ya. Doi-nya juga bisa gitu ya. Itu di penelusuran dasar. Tapi di Scopus itu juga sudah disediakan penelusuran gitu ya, mesin pencari advanced document search gitu ya. Di sini di bawah advanced document search. Kita coba ya, kita coba buka. Di sini Bapak Ibu bisa teman-teman bisa mengetikkan misalkan kita ingin mencari penelitian tentang apa? In English ya Bapak Ibu ya. Di sini selain di advanced search itu di sini juga ada yang namanya Boolean operator. Boolean operator sama dengan yang di Google ya. Kalau Bapak Ibu kursornya diarahkan ke sebelah kiri, biasanya ini akan muncul ini tuh apa, fungsinya untuk apa gitu ya. Fungsinya untuk apa di sini, tapi saya kok nggak bisa ya. Bapak Ibu bisa pakai fungsinya untuk apa, and, or, and not, kemudian ini apa.
ya. Nah, selain ada operator boolean juga, di Scopus itu juga Bapak Ibu yang memang menariknya di Scopus itu ada Bapak Ibu namanya file code, gitu ya. Jadi file code ini Bapak Ibu teman-teman itu mau mencari konteksnya apa, gitu ya. Konteksnya bisa di dispesifikan lagi berdasarkan bisa kontekstual konten, affiliationnya, misalkan saya ingin mencari katakanlah ya apa ya sekarang artificial intelligence misalkan gitu ya, yang lagi ini AI. Nah, kalau misalnya teman-teman Bapak Ibu ingin mencari misalnya artificial intelligence di Indonesia, tidak perlu menuliskan Indonesia di sini. Bapak Ibu lebih bagus misalnya affiliation, diklik affiliation di sini begitu ya. Nah, kemudian kalau kita milih Indonesia berarti tinggal diklik tanda panahnya. Kok tanda panah? Tanda tambah maksudnya itu. Kita klik tanda tambahnya, tanda plusnya begitu loh. Dia akan muncul affiliation country, maka kita tinggal menuliskan di sini Indonesia. Begitu ya. Indonesia, kemudian baru search gitu. Atau misalnya teman-teman ingin melihat yang di UMS saja gitu ya, itu bisa juga gitu ya, tinggal kita arahkan kursor ke sini, ini tambahkan gitu ya, diklik affiliation ini, kemudian diklik tanda plusnya, organisasinya apa, dituliskan organizationnya langsung gitu ya, bukan UMS juga, jangan singkatan gitu ya, UMS enggak gitu ya, tapi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Surakarta gitu. Nah, ini ketika kita mau menspesifikan pencarian kita ya, baru kita search begitu ya. Nah, di konteks ini, di file code ini, selain affiliation, Bapak Ibu juga bisa melihat dari author, dari biological entities gitu ya, dari dokumen, dari funding begitu, itu bisa dilihat ya. Nah, selain ini, nah, di Scopus itu juga ada ya Bapak Ibu, kalau kita ingin kita tidak punya kata kunci begitu ya, kita buatkan kata kunci oleh Scopus. Oleh Scopus misalnya kita buatkan kata kunci, jadi kita pilih keyword seperti ini gitu ya. Di sini keyword, kemudian author keywordnya apa, ditambahkan. Kita coba ya ini dihapus. Kemudian di sini keywordnya ditambahkan, kemudian keywordnya apa kita tuliskan. Tapi selain itu juga kita bisa kata kunci ini bisa dicoba-coba ya, berdasarkan referensinya apa. Kemudian ada di paling bawah itu subject area. Subject area karena memang kalau kita mau mencari misalnya life science gitu ya, life science ini kita coba salah satu deh, misalkan yang ada di sini tentang farmakologi, cek ya, misalkan farmakologi ini kita tambahkan di sini, dia akan langsung subject area gitu, gitu nih Bapak Ibu. Kita coba misalkan cari tadi yang artificial intelligence yang ada di Indonesia misalkan ya, atau hanya khusus di UMS atau di Indonesia dulu aja deh. Kita tambahkan affiliation di Indonesia gitu ya, country kita tuliskan Indonesia.
Kemudian kita shoot, gitu ya. Nah, ini maka muncul hasil penelusuran kita, begitu ya. Muncul 16 dokumen, gitu. 16 dokumen yang berkaitan atau terkait dengan subjek artificial intelligence di Indonesia, gitu ya. 16 dokumen ternyata yang sudah terindeks Scopus, gitu. Nah, Bapak Ibu, di sini itu juga di apa namanya ini? Di pencarian dokumen ini, kita juga bisa di sebelah kiri ada searching, filter, gitu ya. Filter mulai dari kita mau range-nya dari tahun berapa sampai tahun berapa, itu bisa. Kemudian subjek areanya apa, itu juga bisa, begitu ya. Kemudian kita mau melihat artikel atau tipenya, tipe jurnalnya bagaimana, apa, mau conference atau artikel, gitu ya. Kemudian language-nya apa, keyword-nya, berdasarkan keyword ke bawah ini juga banyak sekali ya. Country-nya bagaimana, dari tipenya, title, kemudian author name-nya, gitu ya. Affiliation-nya, sampai dengan funding-nya, pembiayaannya dari mana, open access-nya bagaimana. Ini file-file filter ini bisa kita manfaatkan, gitu ya, Bapak Ibu. Nah, di sini selain filter ini juga teman-teman di sini ya ada beberapa fitur yang memang bisa kita explore, gitu ya. Di sini ketika misalnya kita klik all di sini, misalkan itu berarti all semuanya, begitu ya. Bapak Ibu teman-teman bisa mengeksplor. Di sini ada explore, berarti yang bisa dieksplor itu adalah ekspor metadatanya, ekspor dari metadata yang ada di Scopus. Jadi biasanya ini dimanfaatkan oleh teman-teman atau Bapak Ibu yang memang akan melakukan penelitian literatur review, gitu ya. Literatur review itu dia membutuhkan data-datanya itu bisa kalau misalnya dalam bentuk Excel itu bisa memilih CSV, maksudnya maaf, bisa memilih CSV gitu. Kalau misalnya ingin diekspor Mendeley, ya misalnya diminta Mendeley itu Zotero atau EndNote, kita memilih Mendeley atau yang memang kita pilih, gitu ya. Metadata ini bisa diekspor begitu. Nah, selain diekspor begitu, kita juga bisa mendownload. Kita coba download ya. Kita milih misalnya download ini perlu saya tegaskan di sini ya, teman-teman, Bapak Ibu. Download di sini, menu download ini dia yang karena ini sangat penting, gitu ya. Artikel-artikel yang memang open access itu bisa langsung di-download di sini, gitu ya. Bisa langsung di-download di sini. Tapi kalau misalnya artikel itu tidak open access, maka Scopus itu akan memberikan link atau alamat rumahnya dari artikel tersebut, gitu ya. Yang sifatnya, kalau artikel-artikel yang sifatnya subscription atau langganan memang tidak bisa diakses di Scopus, begitu ya. Tapi bisa Scopus itu bisa memberikan apa tadi namanya, link untuk ke publishernya, gitu ya. Kayak itu kalau di download. Kemudian ada juga menu citation overview. Citation overview ini di sini Bapak Ibu bisa saya lihat ya. Jadi di sini bisa melihat seberapa banyak artikel-artikel tersebut disitasi, tingkat citasinya bagaimana, gitu ya. Ini bisa dilihat ya, atau perbandingan citasinya. Ini kan tadi kita menemukan 16, gitu ya, menemukan 16 artikel. Nah itu bisa dilihat dari tahun, kalau yang kosong-kosong ini berarti dia memang belum, ya karena artikelnya baru terbit 2024 misalkan, berarti dia sudah disitasi berapa orang. Perbandingan citasinya itu bisa dilihat, begitu ya. Oke, kita coba next ke yang tadi ya. Nah, itu citation overview.
Kemudian di sini ada juga more. Jadi, nah ini di more itu juga kita bisa memakai save to list, gitu ya, save to list, menyimpan di data, atau yang mensitasi itu siapa, disitasi oleh siapa, itu bisa dilihat. Citasi, view citasi by, begitu ya, view referensinya, referensi-referensi yang dipakainya itu apa, dan email result. Ini yang di more. Kalau kita ingin di sini itu juga ada show all abstract, kita diklik, maka abstraknya akan langsung muncul, ya. Abstraknya akan langsung muncul dari artikel-artikel tersebut. Nah, selain ini juga di sini ada sort by. Nah, sort by ini, Bapak Ibu, teman-teman bisa memakai. Di sini ada beberapa pilihan, gitu ya. Tahun terbitnya, date, atau set by-nya, di citasinya, kemudian relevansinya, begitu ya, first author A sampai Z segala macam lah, itu di sort kayak kita di Excel, gitu ya. Tapi biasanya yang paling banyak digunakan di Scopus data itu adalah date dan citasinya. Kalau kita ingin melihat citasi yang paling tinggi, maka kita sort by citasi yang paling tinggi, maka akan muncul bahwa penelitian tentang artificial intelligence di Indonesia itu pengarangnya siapa, autornya berapa, artikelnya apa, pengarangnya berapa, siapa, gitu ya, disitasi oleh berapa citasi, gitu ya. Nah, selain itu juga kita bisa melihat biasanya, jadi citasi itu nanti bisa, kalau katakanlah teman-teman mahasiswa misalnya dimintain oleh dosennya cari jurnal yang kualitas yang bagus dong, itu bisa dilihat dari citasinya, ya, dari jumlah citasinya. Kalau semakin banyak citasinya, maka itu semakin bagus jurnal tersebut, gitu ya. Artikel tersebut maksudnya, artikel tersebut. Kemudian bisa juga teman-teman misalnya di sini mencari berdasarkan tahun terbitnya. Yang paling lama tahun terbit tahun berapa nih? Gitu kan ya. Artificial Intelligence di Indonesia pertama kali ditulis tahun berapa? Gitu kan ya. Kita tinggal memilih yang oldest, ya. Nah, ternyata Artificial Intelligence itu sudah ditulis di tahun 2011 di Indonesia, ya, ini di Indonesia. Kalau kita misalnya tadi mau mencari artificial intelligence bukan di Indonesia juga bisa, gitu ya. Kita cari berapa tahun berapanya itu juga bisa, begitu ya, begitu. Nah, ini dari short ini. Nah, selain itu, ya, selain fitur-fitur ini di Scopus itu juga ada analisis result. Kita coba ya, kita ini kan cari misalnya Songles di sini, kita coba misalkan artificial intelligence di tanpa Indonesia, gitu ya. Ada berapa artikel atau berapa dokumen. Nah, ada 879.000 sekian dokumen. Oke. Kita coba tadi di filter yang tipe jurnal saja, ya, tipe jurnal limit to. Kita coba. Nah, tadi kan saya sudah jelaskan nih ya, all export, download, citation, more. Sebetulnya di Scopus itu juga yang paling ini kan atas, yang paling atas ya, itu ada dokumen. Dokumennya, dokumen-dokumen yang memang sudah terindeks Scopus. Kemudian preprint. Preprint itu berarti dia yang sedang menunggu untuk terbit. Gitu ya. Dia yang sedang menunggu untuk terbit di Scopus. Masih tahap review lah. Itu belum publikasi, gitu ya. Kemudian juga ada secondary dokumen. Secondary dokumen itu adalah beberapa artikel yang terbit di jurnal, gitu ya, yang terbit di jurnal, tapi tidak terindeks Scopus. Tapi dia, artikel-artikel ini, dia menggunakan referensi-referensi yang ada di Scopus, gitu. Itu yang secondary dokumen.
Jadi dia menggunakan artikel-artikel ini menggunakan referensi dari Scopus, gitu. Tapi dia terbit di jurnal-jurnal yang belum terinteg Scopus, gitu ya. Itu yang atas, yang fitur atas. Nah, selain itu tadi saya sudah menjelaskan ekspor segala macam. Di Scopus itu juga bisa menganalisis riset, gitu ya. Kita coba klik ya, Bapak Ibu. Kita coba klik analisis riset. Nunggu. Jadi di sini Bapak Ibu bisa melihat dokumen per tahun. Jumlah dokumen per tahun itu berapa? Ini kan dari tahun artificial intelligence itu ternyata ditulis dari tahun 1911 di dunia gitu ya. Ini ada satu dokumen sampai di tahun berapa ini banyak? 2025 itu 366 dokumen. Kalau 1911 itu terlalu lama, kita bisa dari 2015 ya. Kita analis. Nah, berarti trennya begini ya, Bapak Ibu, teman-teman. Kalau trennya semakin naik, berarti subjek tersebut untuk publikasi ketika Bapak Ibu teman-teman ingin menulis tentang artificial intelligence, berarti subjek tersebut tuh masih tren. Masih ada beberapa jurnal atau jurnal-jurnal yang memang mau menerbitkan. Ada juga sih subjek yang memang ketika ini tinggi, dia tapi semakin menurun, berarti subjek tersebut sudah tidak tren lagi, gitu ya. Biasanya kalau sudah tidak tren lagi, itu akan susah untuk mencari jurnal-jurnal yang bisa menerbitkan, ya, yang bisa menerbitkan artikel tersebut. Di analis ini selain menganalisis per tahun, di bawah itu juga ada analis per tahun by source, by jurnalnya, gitu ya, bar jurnalnya. Nah, di sini itu juga bisa compare ya, di bar source ini, compare, kita coba compare, kita coba cek ya. Kita pengen tabel biar kelihatan. Nah, ini kita bisa melihat nama jurnalnya apa, kemudian set skornya bagaimana. Kalau ini kosong, berarti memang jurnal itu di tahun ini dia belum terbit, begitu ya. Ini bisa dilihat. Nama jurnalnya apa, kemudian set skornya berapa kalau dia tabel. Ini kita meng-compare kalau kita ingin misalnya, oh saya mau menulis tentang artificial intelligence, kemana ya yang bagus gitu ya. Ini bisa meng-compare, kayaknya ke misalnya ke Sensor atau ke Scientific Report atau bagaimana gitu ya, atau ke IAA Access gitu ya. Kalau ini beberapa misalnya Applied Science itu kosong, berarti di tahun tersebut dia memang belum terbit. Dia baru terbit di tahun 2017 gitu ya. Oke. Itu dari kita kembali return ya. Tadi dari apa? Dokumen per year. Nah, ini kita inikan dulu ya di 2015 misalnya. Biar nggak terlalu lama. Ini 2026 aja. Oke. Analyze ya. Nah, sekarang di analyze ini kita tadi sudah dokumen per year. Kita coba dokumen by author. Ternyata ini not found gitu ya. Yang paling tinggi itu not found autornya. Yang kedua itu Wiwanik. Ini siapa? Ini 252. Wiwanik Kit, gitu ya. Ketika ingin melihat profilnya, kita tinggal klik aja profilnya. Kemudian Niato, gitu ya. Di bawahnya ada seterusnya, gitu ya. Ini per author. Kemudian selain per author, kita juga bisa melihat per affiliation, per organization. Organisasi mana yang paling banyak menerbitkan terkait dengan artificial intelligence. Di sini ada Chinese Academy of Scientists sebanyak 5.084, kemudian di bawahnya lagi juga masih Cina,
kemudian baru Harvard Medical School, dan seterusnya. Ini Cina menguasai banget ya tentang artificial intelligence. Kemudian di sini itu juga selain teritori juga, selain lembaga juga bisa dilihat per apa ini, per negara. Dilihat per negara. Negara mana yang paling masuk. Kalau kita bisa melihat Indonesia ada nggak? Indonesia ada di mana ya Indonesia ya? Nah, ini Indonesia gitu ya. Kita masukin aja. Nanti maka akan masuk Indonesia. Indonesia kalau misalnya kita bandingkan dengan negara-negara Asia ada di berapa, gitu ya, di tingkat berapa? Maka kita selain Asia kita hapus, kita delete begitu ya. Kita coba Indonesia ada di peringkat berapa? Kita delete Jepang, Iran, Malaysia, Taiwan, gitu. Kemudian Hong Kong, Singapura. Nah, berarti kita ada di peringkat berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada di peringkat 13 jumlah artikel yang tentang artificial intelligence. Itu Indonesia. Gitu ya. Kalau kita hanya melihat Indonesia saja juga bisa. Gitu ya. Ada 3.124. Tinggal diklik saja, dia akan muncul. Gitu ya. Ini artikel-artikel yang ditulis Indonesia. Di Analyst Result itu hampir sama. Gitu ya. Analyst Result ada berapa? Kita misalnya lihat tadi kan country, bertip itu juga bisa. Jadi berapa banyak tipenya? Ternyata sebagian besar adalah artikel. Artikel, kemudian di bawah ini juga bisa dilihat areanya apa saja. Areanya computer science, engineering, social science, medicine, dan seterusnya begitu. Kemudian juga bisa dilihat fundingnya. Gitu ya. Ini kan tadi saya memilih Indonesia ya. Jadi yang paling banyak mendapatkan pendanaan atau funding untuk penelitian ini dari lembaga LPDP, gitu ya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Binus University, di sini Universitas Indonesia. Kemudian kita misalnya lihat tadi affiliation, misalnya, gitu kan ya. Nah, ini bisa dilihat UMS ada nggak, gitu kan ya. Kita bisa, kalau kita cari UMS ada nggak? Kalau kita mau masukkan UMS, itu bisa juga. Di sini belum ketemu saya. Nah, ini. Ada 23 WebEx yang menulis tentang artificial intelligence. Gitu ya. Kalau kita klik 23 itu apa, maka akan langsung ke artikelnya. Gitu ya. Kemudian kalau misalnya dilihat autornya, pengarangnya siapa yang paling banyak? Ternyata yang paling banyak menulis tentang artificial adalah Pak Sutikno. Ini kayaknya ada ya Pak Sutikno itu. Seperti itu. Memang Bapak Ibu, teman-teman, di afiliasi atau afiliasi data dokumen itu paling kompleks gitu ya, paling kompleks. Dia bisa ditelusur dan bisa dianalisis berbagai macam gitu kan ya. Kita kembali dulu. Itu terkait dengan dokumen. Oke. Okay? Nah, data selanjutnya yang ada di Scopus itu adalah data terkait dengan author gitu ya. Data terkait dengan author. Nah, di sini Bapak Ibu bisa mencari author itu lewat author name, namanya, gitu ya, atau ORCID ID, dan keywordnya. Kenapa di Scopus kok kita tidak bisa mencari lewat ID Scopus, gitu kan ya? Karena kalau ada perubahan nama kita, baik itu institusinya, nanti ID-nya Scopus itu akan berubah juga, sehingga itu dinamis, gitu ya. Sifatnya ID Scopus itu dinamis sehingga tidak bisa dijadikan untuk menelusur. Sementara ORCID ID itu sifatnya statis sehingga bisa dipakai. Katakanlah yang dinamis itu begini ya Bapak Ibu, katakanlah misalnya Bapak Ibu dosen sedang kuliah di S3 di UGM atau di institusi lain selain di UMS gitu ya. Otomatis dia kan kadang-kadang memakai affiliation-nya dengan institusinya tersebut dan juga dengan UMS gitu ya.
ketika setelah selesai dia masuk lagi ke WPS, maka akan ada perubahan lagi. Nah, itu biasanya akan ID Scopusnya itu berubah juga. Gitu ya. Oleh karena itu tidak di apa namanya? Kita coba misalkan namanya ini ya, nama orang Filipina. Saya menjelaskan Raymond Tan, gitu ya. Nah, ketika Bapak Ibu menelusur ini, ditemukan 27 ator dari yang namanya Raymond Tan. Bukan, mohon maaf, maksudnya itu jadi karena ini nama pasaran, dia akan muncul 27 autor, 27 nama gitu ya, nama pasaran gitu ya. Nah, kita bisa melihat yang kita cari yang afiliasinya siapa gitu ya. Yang afiliasinya siapa? Oh, yang dari universitas mana? Ini saya mencontohkan yang dari Filipina gitu ya. Kita coba yang dari UMS lah, misalnya siapa ya? Kita coba nama Pak Rektor saja ya. Harun Joko Prayitno. Ini dituliskan Harun Joko, gitu ya. Kemudian kita search. Hanya satu, gitu ya. Karena namanya tidak pasaran, ya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa dilihat kinerja dari nama penulis ini. Klik ya, klik namanya Prof. Harun. Di sini bisa dilihat bahwa artikel-artikel dari Prof. Harun itu sudah disitasi oleh 564, sudah mendapatkan citasi 564 dari 455 dokumen. Ya. Dia mempunyai 79 dokumen, citation by, kemudian H indeksnya 15, begitu. Di sini dilihat. Kemudian di sini itu juga dokumen-dokumennya bisa dilihat, gitu ya. Dokumen-dokumen Prof. Harun itu apa saja. Kemudian di sini bisa dilihat impact-nya. Impact dari Prof. Harun itu karena Scopus itu juga menganut SDG gitu ya. Dari beberapa dokumen tersebut, dokumen Prof. Harun itu yang menulis tentang SDG itu terkait dengan SDG nomor 3 ada 1 dokumen, SDG nomor 4 tentang pendidikan ada 25 dokumen, di sini disebutkan impact-nya gitu ya. Kemudian disitasi oleh 455 maupun di atas 564 ya. Disitasi oleh siapa aja di sini yang mensitasi. Jadi artikel-artikel yang mensitasi dokumennya Prof. Harun itu muncul di sini. Kemudian di sini preprint. Preprint itu akan muncul, berarti Prof. Harun itu sedang mempunyai 2 artikel yang akan segera terbit, gitu ya. Belum publikasi, tapi dia akan segera terbit. 2 artikel, dilihat. Kemudian co-autornya yang sering diajak kolaborasi dengan Prof. Harun itu siapa saja. Ini akan muncul juga. Siapa-siapanya ya. Ini siapa yang pernah kolaborasi dengan Prof. Harun itu di sini muncul semua. Gitu ya. Kemudian topik yang sering ditulis oleh Prof. Harun itu apa saja? Ini. Topik-topiknya ini. Topik tentang, karena beliau orang pendidikan, tentang education kayak gini ya. Topiknya dia paling banyak menulis tentang enhancing mathematical literacy through realistic education. Gitu ya. Kalau teman-teman mahasiswa ingin tahu dong saya maksudnya dosen saya nulis tentang apa saja, gitu, itu bisa. Atau misalnya saya ingin mensitasi artikelnya dosen saya, tinggal mencari aja nama dosennya. Ya. Nah, di sini itu juga ada awardee grant, tapi memang belum di sini tidak muncul ya, karena di sini itu sebetulnya fundingnya muncul funding pernah mendapatkan funding dari mana saja gitu. Nah,
funding itu akan muncul Bapak Ibu ketika memang si author itu ketika menulis artikel dia menuliskan penelitiannya itu dibiayai oleh siapa, oke? Itu terkait dengan pengarang. Sebetulnya pengarang ini di sini muncul ya namanya, affiliation-nya siapa, Scopus ID-nya berapa, dan dia sudah ini ID kita tahu ORCID ID-nya, institution history-nya. Nah, ini bisa dilihat ketika show gitu ya. Dari data-data pengarang, subjek areanya apa saja gitu, itu bisa dilihat ya. Nah, selain itu kita juga bisa melihat data yang keempat itu adalah organization ya. Organization itu kita bisa melihat sejauh mana kinerja dari organisasi tersebut dengan publikasi. Misalkan kalau teman-teman ingin melihat UMS, Universitas Muhammadiyah Surakarta, atau misalnya kita mau mencari Muhammadiyah saja, posisi UMS itu ada di mana? Di nomor berapa di PTMA? Ya. Kita cari Muhammadiyah aja misalnya. Ya. Muhammadiyah itu akan muncul, walaupun nanti nama-nama Ahmad Dahlan tidak muncul juga gitu ya, tapi nggak apa-apa. Kita bisa melihat bahwa Universitas Muhammadiyah Surakarta itu jumlah dokumennya berapa, organisasi ID-nya apa, itu 3.662 ya. Ini kita sudah termasuk yang paling tinggi juga ya jumlah dokumen di Scopus. Kita sekarang coba fokus ke UMS saja. Universitas Muhammadiyah ya. Oke, Muhammadiyah, kita milih Universitas Muhammadiyah Surakarta. Universitas Muhammadiyah Surakarta, UMS itu sudah punya 3.662 dokumen dengan 2.905 author. Ini sangat dari author itu sangat tajam ya kenaikannya ya. UMS ketika langganan Scopus 2022 itu pengarang kita, author kita yang sudah masuk bisa terbit di Scopus itu hanya 1.500-an atau 1.400-an. Sekarang hampir 2 kali lipat. 100% lah, hampir 100% naik jadi 2.900 gitu ya. Subjek areanya dari mana saja? Yang paling banyak itu fisik and astronomy. Kalau dulu di 2022 itu engineering, sekarang fisik and astronomy sudah menyalip begitu ya. Social science juga sudah menyalip, sudah banyak yang terbit di sini. Kemudian environmental science, medicine juga banyak dan seterusnya begitu ya. Ini subjek areanya. Kemudian dilihat short-nya. Paling banyak terbit di mana? Ya, ternyata paling banyak terbit di IAP Conference Proceeding, kemudian IAP Conference, Journal of Physics Conference Series. Ini paling banyak dosen-dosen UMS, author-author yang terafiliasi dengan UMS itu paling banyak terbit di sini. Oke? Itu short-nya. Nah, di sini tadi kan dokumennya, di sini itu juga bisa dilihat struktur. Atau bisa dilihat juga kolaborator. UMS, dosen-dosen UMS, itu paling banyak berkolaborasi dengan penulis-penulis dari mana? Kalau di 2022, posisi UGM itu masih ada di nomor 1, yang paling banyak diajak kolaborator dengan penulis-penulis UMS. Sekarang UNS sudah ada di nomor 1 yang paling banyak berkolaborasi dengan penulis-penulis yang ada di UMS, ya. UNS, UGM, UTHM, dan seterusnya, ya. Kemudian selain kolaborator juga di sini bisa dilihat SDG. UMS itu artikel-artikelnya yang SDG keberapa saja yang paling banyak. Ini bisa dilihat, gitu ya. Dokumennya bisa dilihat. Itu. Oke, itu terkait dengan biasanya kalau misalnya untuk apa namanya jumlah ini
itu biasanya untuk akreditasi juga bisa dipakai gitu ya. Oh, kita paling banyak di sini loh. Kalau teman-teman teknik mau akreditasi kan engineeringnya paling banyak nih. Siapa yang paling banyak ya? Oke, kita next slide. Yang data terakhir di sini ada juga researcher discovery, gitu ya. Researcher discovery itu biasanya kita dipakai untuk mencari pengarang dengan subjek tertentu. Biasanya ini dipakai oleh beberapa jurnal atau penulis-penulis yang ingin berkolaborasi dengan penulis-penulis dari luar atau beberapa jurnal yang ingin mencari reviewer, begitu ya. Katakanlah misalkan saya ingin mencari terkait dengan di sini sudah ada ininya pilihannya ya. Katakanlah di sini misalnya kalau klimat marketing itu marketing ya, maka akan muncul paling banyak paling banyak eh, nama-nama nama-nama yang paling banyak atau paling ahli menulis tentang marketing sejak ini ya. Di sini ada Sousa dari Portugal, ada Lim Wang Mak dari Malaysia. Dokumennya jumlahnya dilihat. Citationnya berapa? Misalnya, oh kita pengen mengajak Wang Mak Lim misalnya dari Malaysia untuk kolaborasi. Ini bisa dicek juga. Lim Wang Maknya bisa dilihat juga profilnya bagaimana. View profil gitu ya. Ini view profil bisa dilihat. View poll profil. Ini langsung bisa dilihat tadi seperti tadi. Gitu ya. Nah, eh, tadi mungkin ada yang terlewat juga ya Bapak Ibu. Ketika saya lupa menjelaskan bahwa kalau misalnya ingin mencari katakanlah di sini apa artificial atau marketing ya tadi ya. Marketing, maaf ada yang kalau misalnya ingin mencari jurnal, kuartilnya berapa, eh, selain ini juga bisa diklik kanan itu nanti biasanya di pinggir di kanan itu tadi bisa muncul ya. Ini belum muncul saya. Itu mungkin terkait dengan apa yang saya sampaikan terkait dengan Scopus gitu ya. Eh, Mungkin kalau sudah banyak pertanyaan, ada beberapa pertanyaan atau tidak. Tapi sebelum ke pertanyaan, apa saya butuh volunteer juga, mungkin teman-teman mahasiswa atau Bapak Ibu dosen yang ingin jadi volunteer, kira-kira ingin mencarikan apa begitu, atau ingin menunjukkan kalau teman-teman mahasiswa yang dari luar UMS misalnya, Bu, bagaimana caranya mengaktifkan begitu bisa bisa menjadi volunteer begitu ya. Oke, atau monggo saya serahkan dulu ke Mbak Zahra mau menunjukkan dulu volunteer atau eh, mau pertanyaan dulu. Oke, itu dulu mungkin Mbak Zahra saya kembalikan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Nun atas pemaparan materi tentang Scopus yang sangat lengkap dan insightful ya. Bagi Bapak Ibu, teman-teman peserta yang mungkin masih memiliki pertanyaan atau ada yang dikonfirmasi, mungkin bisa disampaikan gitu ya. Bisa melalui kolom chat atau langsung aja raise hand untuk menyampaikan pertanyaannya secara langsung. Barangkali masih ada yang dibingungkan atau masih ada yang ingin dikonfirmasi supaya bisa kita diskusikan bersama-sama begitu. Atau mungkin volunteer. Volunteer nanti dapat door prize juga ya Mbak Zahra? Betul, Bu. Ya, barangkali ada teman-teman yang mau volunteer share screen Scopusnya secara langsung gitu ya. Jadi mungkin mau mempraktekkannya secara langsung supaya nanti kalau misalkan masih ada yang dibingungkan bisa kita bahas bersama-sama di sini begitu ya Bu Nun. Apakah mungkin ada teman-teman yang mau volunteer?
Belum ada ya? Sejauh ini belum ada yang mengajukan diri. Bagaimana kira-kira Bu Unun, apakah mau Saya ditunjuk? menanyakan ini saja, nggih, teman-teman. Kalau biasanya kan menanyakan tadi sebetulnya sudah saya jelaskan juga. Itu bisa nggak download gitu kan ya? Apa namanya artikel yang ada di Scopus. Saya coba. Nah ini ya misalkan dokumen tadi misalkan eh, kalau download kan bisa di-download gitu ya. Kalau dokumen itu open access, Bapak Ibu, misalnya open access seperti ini, maka dia kita klik ini, maka dia bisa di-download. Gitu ya. Eh, ini karena kalau ini full text kenapa ini seperti ini? Karena komputer sayanya saja yang belum terkoneksi dengan PDF gitu ya. Itu biasanya kalau di beberapa komputer yang memang bisa, itu bisa langsung download. Atau kalau eh, misalkan yang tidak bisa di-download seperti ini ya, dia maka akan langsung ketika kita klik download, dia memang akan eh, memberikan link artikelnya. Apa link ininya, link alamat jurnalnya, gitu ya. Link alamat jurnalnya, misalkan ini ya, kita klik saja publishernya. Ini kebetulan saya direct, gitu ya. Kalau saya direct itu kan kita langgan, berarti bisa kita akses, gitu. Ini kan langsung ke kalau kita klik publishernya, maka kita akan langsung ke publisher, alamat publisher. Karena kita langganan saya direct juga, maka ini langsung bisa kita download gitu kan ya. Tapi kalau misalnya beberapa artikel yang memang bukan dari beberapa jurnal yang kita tidak langganan, eh, ya kita tinggal view publisher begitu, view publisher nanti misalkan ini ya, nanti akan langsung diarahkan ke ini kebetulan sih yang saya Elsevier semua ya, Elsevier semua dan bisa kita download gitu ya. Mungkin buat teman-teman yang penasaran dengan Sayan Direct gitu ya, minggu depan bisa ikutan lagi kegiatan literasi informasi. Di minggu depan kita khusus akan membicarakan tentang Sayan Direct dan Emerald. Jadi jurnal-jurnal yang sudah kita langgan, saya sangat berharap sih teman-teman di sini begitu ya yang ikutan acara hari ini itu apa namanya bisa menularkannya ke teman-teman yang lain. Tuh. Sebetulnya Bapak Ibu, saya balik ke ini ya. Nah, sebetulnya di panduan kita, sebetulnya di website kita itu sudah ada panduannya, seperti ini, begitu ya. Panduan untuk akses. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu teman-teman lihat panduan masih bingung, bisa langsung ke perpustakaan atau bisa juga melakukan di perpustakaan itu selain ada pelatihan-pelatihan seperti ini, itu juga kita melayani konsultasi, gitu ya di layanan konsultasi itu di lantai 1 di bagian bagian depan kita di bagian KKI gitu ya. Nah di sini itu juga ada namanya e-learning. E-learning itu juga bisa teman-teman Bapak Ibu mempelajari terkait dengan secara singkat ya. Kalau kita mungkin tadi sudah belajar dari jam 9 sampai setengah 11 ini 1,5 jam. Kalau misalnya bagi yang ingin melihat lagi, kalau ada mahasiswa-mahasiswa sekarang kan udah 1,5 jam apa aja ya diceritain gitu ya. Tapi kalau ingin yang detail lagi ya silahkan ditonton lagi. Tapi kalau yang ingin singkat, teman-teman bisa melihat caranya seperti ini, gitu ya. Itu mungkin Mbak Zahra tambahan dari saya. Baik, Bu Unun, terima kasih banyak atas informasi tambahannya gitu ya. Jadi tadi bagi teman-teman yang mungkin masih ingin mengulik-ngulik tentang Scopus maupun jurnal lainnya bisa buka melalui website perpustakaan. Eh, Bagaimana teman-teman? Apakah sudah ada yang bersedia untuk menjadi volunteer? Kalau belum mungkin siapa ya? Di sini ada 68 peserta. Bu Endang Nurwidianingsih, apakah masih bersama dengan kami?
atau Ibu Muti Mujianti barangkali ingin mencoba secara langsung. Mungkin kalau ini, Bapak, kalau ada Bapak Ibu dosen atau teman-teman yang masih kesulitan gitu, hmm, kesulitan untuk akses Scopus, bisa bisa share screen di sini gitu. ya dari aksesnya Dari dulu mungkin dari kita bisa rumah ya. mencoba untuk aksesnya dulu gitu. Barangkali yang masih berada di, ya sedang berada di luar UMS gitu, nanti kita bisa mencoba untuk login akses ke Scopusnya dulu, begitu ya Bu Unun. Iya, betul. Saya coba saja, Kak, boleh? Baik, Boleh. dengan siapa ini? Mohon maaf tidak belum muncul namanya. Ridwan. Oh ya, silakan bisa, apakah bisa share screen, Bapak Ridwan? Sebentar, Kak. Mohon maaf saya off cam, nggih. Iya, Ya. tidak apa-apa. Bentar, saya punya dua akun. Yang ini akun saya pribadi sepertinya belum terkonek untuk apa namanya yang premium ya. Jadi masih ini. Ya, bentar. Normal lagi. Ayo. Bentar, Kak. Ini coba yang email UMS ya, Kak. Apakah sudah terlihat, Kak? Sudah. Sudah. Oke. Ini email pribadi saya, jadi belum terafiliasi dengan UMS tadi. Eh, Hmm. coba untuk carinya tadi gimana? Sebentar, Kak. Scopus nanti. Oke. Saya karena penelitian saya tentang akan membahas tentang artificial intelligence, saya nyoba untuk ini search dokumennya by name, kemudian pilih yang sesuai. Jadi saya pilih all, kita search, si loading. Nah ini tadi kita bisa apa namanya filter lagi ya Kak untuk apa namanya eh by apa namanya bisa Bisa. diekspor juga by Mendeley atau sebagainya. Kemudian sort by date, news, ataupun by authors kita bisa juga. Kemudian ada ranks juga, ada bentuknya dokumen atau itu. Kalau mau advance tinggal di advance tadi ngisi apa namanya, ngisi formulanya tadi. Hmm. Hmm, misalkan kita mau cari yang bentar, artificial intelligence deep learning. Nah, ini coba kita klik. Bisa view PDF juga, atau biasanya kalau di sini mau satu-satu, biasanya saya cari doi-nya ini yang akan Hmm. saya copy ke Mendeley begitu. Karena dulu belum tahu ada menu apa namanya, belum tahu ada menu download ataupun ekspor ke Mendeley ini, jadi saya cari satu-satu doi-nya seperti itu. Begitu Oke. mungkin. Oke. Oke, Terima makasih kasih. Mas Ridwan. Ini sudah tadi saya mungkin belum menjelaskan juga ya, kalau setiap artikel itu juga bisa diklik satu-satu gitu ya. Iya. Yang Mas Ridwan tayangkan seperti ini gitu. Oke, Ya soalnya begitu. saya biasanya by abstrak sama by doi doi aja karena mau di download itu biasanya memorinya full. Jadi saya kalau mau Ah, aplikasi ini saya copy ke Mendeley untuk yang input ah, manual baru cari by doi. Nanti otomatis akan muncul seperti ini. Kalau memang udah open access pun masih bisa diakses by doi-nya. Asalkan abstraknya ada karena kita minimal penelitian kan harus ngambil dari abstraknya. Kalau abstraknya sesuai nanti mau cari di dalamnya tinggal kita view PDF begitu. Mungkin sharing sedikit dari saya. iya, Terima terima kasih. kasih. Jenengan mahasiswa S2 Informatika? Saya dari Magister Administrasi Oh, Pendidikan. oke. Ya, FPD MAP. ya. MAP. Eh, Ya. Nggih, oh, MAP. MAP ya. Oke. Mudah-mudahan tesisnya segera ini ya, Mas ya. Amin. Terima kasih Bu. Target semester Oke. depan karena ini baru semester 1.
Oh, gitu. Tapi kan kalau S2 kan cuma sebentar ya. Ya, 1 Semester tahun 2 Bu. itu sudah mulai siap-siap gitu ya. Iya, 1 tahun Bu, insya Allah nanti. Oke, tahun semester 3 sudah begitu ya. Insya Allah semester 2 Bu, karena jalur RPL. Iya. Oke, oke. Oke, mungkin Mbak Anggit mungkin atau Mas Anggit boleh di Iya, open mic. baik Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya tanyakan terkait dengan proses awal registrasi di Scopus, Bu. Email saya itu yang email student ya, belum bisa buat registrasi di Scopus. Sudah saya tanyakan ke IT Helpdesk dan di Perpus, di IT disuruh tanya ke Perpus, nah setelah di Perpus dicek katanya memang tidak bisa. Tetapi sudah ada solusi yang diberikan apa namanya akun alumni yang sudah wisuda dari UNS. Tetapi ada yang selain itu mungkin pertanyaan tambahan, apakah dari akun yang diberikan itu saya kemarin coba cari referensi ada beberapa yang tidak bisa di-download PDF-nya, Bu. Itu apakah maksudnya akunnya itu masih aktif atau memang ada beberapa jenis artikel yang tidak bisa di-download PDF-nya? Begitu, Bu. Terima kasih. Artikelnya ya Mas ya. Oke. Sebetulnya terkait dengan akun ya, sebetulnya kan yang kita daftarkan itu di Scopus dan Sayandari itu adalah yang domain @ums.ac.id dan @student.ums.ac.id gitu ya. Kalau misalkan ada beberapa yang memang kita belum bisa begitu ya, belum bisa akun, bisa jadi memang emailnya belum diaktifkan gitu ya. Karena kan ada beberapa mahasiswa baru terutama sih kalau itu. Jadi mahasiswa baru biasanya dulu masih banyak mahasiswa S2 terutama pasca itu, kalau mahasiswa S1 kan biasanya mereka barengan gitu ya. Kalau mahasiswa pasca itu kita sarankan untuk meminta SSB. Nah, ketika beberapa yang belum bisa akses ke Scopus, tadi di awal sudah saya sampaikan, memang kita juga memang menemui beberapa teman-teman mahasiswa ataupun dosen, ketika akses dia sudah dapat email, tapi nggak bisa, ini saya tetap nggak bisa, gitu kan ya. Itu mungkin ada yang nyangkut, kalau saya ya, ini hanya satu kasus, gitu ya. Ada yang nyangkut email selain WMS itu nyangkut di laptopnya, gitu ya. Tapi tadi kalau Mas Ridwan itu kan dia dengan email Gmail juga bisa, dengan email WMS juga bisa. Itu seperti itu. Jadi mohon di-clearkan dulu cookiesnya seperti itu. Kalau masih belum bisa nanti akan kita bantu juga sih gitu ke perpustakaan. Jadi bawa laptopnya sendiri atau misalnya kalau belum sempat ke perpustakaan, Bapak Ibu teman-teman bisa coba akses di komputer lain dulu gitu ya dengan emailnya tersebut. Nah, untuk artikel-artikel, Mas, tadi sudah saya sampaikan juga memang kalau Scopus itu kan sifatnya dia basis datanya itu adalah indeksasi, gitu ya. Indeksasi yang memuat data jurnal, data dokumen, begitu, data autor atau peneliti dan juga data organisasi, gitu ya. Artikel-artikel atau dokumen-dokumen tersebut yang memang kalau dia sifatnya open access, gitu ya, sifatnya open access dia bisa kita download PDF-nya gitu. Tadi seperti yang disampaikan oleh Mas Anggit gitu ya. Tapi kalau yang belum bisa di-download gitu kan ya. Tapi kalau kita langganan, misalnya kalau WebS itu langganan saya direct, tadi saya mencontohkan seperti saya coba share screen ya. Tadi yang nah, tadi seperti yang ini saya kan mencari ini ya. Nah, ini ketika kita klik itu tadi kan ini ya. Misalnya view ini kan bukan open access ya. Kita view at publisher ketika publishernya itu Sciendirect dan teman-teman karena kita WebS sudah langganan, maka dia bisa di download gitu ya. Karena kita sudah langganan. Tapi kalau misalnya
publishernya itu selain Science Direct, katakanlah misalkan Willy atau apa, itu memang teman-teman akan diarahkan ke linknya, gitu kan? Ke linknya mungkin kita bisa membantu. Biasanya kita juga melayani membantu mencarikan, ya mencarikan. Tapi memang tidak banyak. Kita akan cari di beberapa teman-teman kita di jaring kita yang mempunyai artikel tersebut. Kalau memang artikel tersebut sangat penting begitu, kita akan carikan ke beberapa perguruan tinggi atau perpustakaan perguruan tinggi yang memang berlangganan jurnal tersebut. Begitu mungkin Mas Anggit, Iya, mudah-mudahan Bu. menjawab. Baik, terima kasih. Ya. Nanti coba saya coba. Terima kasih, Bu. Oke, Baik, terima kasih Mas Anggit dan juga tadi Mas Ridwan yang sudah berbagi dan bertanya gitu ya. Apakah ada teman-teman di sini yang mungkin masih ingin bertanya atau mengonfirmasi sesuatu terkait dengan Scopus? kalau tidak ada yang apa ditutup Mbak Zara. Atau diumumkan yang dapat merchandise Iya, tadi. ya baik. Baik, karena sepertinya sudah cukup gitu ya, dan belum ada yang mau bertanya atau mengonfirmasi lagi. Saya izin mengumumkan daftar penerima door prize pada sesi literasi informasi hari ini. Beliau adalah yang pertama ada Mas Ridwan Cahya Saputra dan Mas Anggit Novianto. Bagi nama-nama yang terpilih tadi dapat menghubungi narahubung yang saya kirimkan di kolom chat untuk mengklaim door prize-nya. Baik, ter- terima kasih kepada Ibu Nun yang sudah memberikan penjelasan materi mengenai Scopus. Kemudian teman-teman saya ingatkan juga untuk mengisi presensi LI untuk agar bisa mendapatkan sertifikat dan uh, recordingnya nanti. Seperti itu. Oh, kira-kira apakah kita perlu melakukan dokumentasi, Mas Arul? Apakah bisa dikoordinir untuk dokumentasinya? Setiap bahasa Arab bagi teman-teman semuanya, mohon izin untuk dapat on cam karena akan ada sesi dokumentasi. Untuk yang slide pertama, 1, 2, 3. Sudah. Untuk slide yang kedua, 1, 2, 3. Lalu slide yang ketiga, 1, 2, 3. Sudah, Mbak Zahra. Baik, terima kasih banyak Mas Arul atas sesi dokumentasinya. Baik, dengan sesi dokumentasi tadi, maka berakhirlah rangkaian acara literasi informasi pada pagi hari ini. Sekali lagi saya ingatkan kepada teman-teman peserta untuk mengisi presensi. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih yang besar-besarnya kepada Ibu Maria Husnunisa SOS MA atas ilmu dan materi yang diberikan pada hari ini dan juga kepada teman-teman peserta yang sudah mengikuti dan menyimak materi dari awal hingga akhir. Semoga kegiatan hari ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan kita semua dan memanfaatkan Scopus untuk mendukung kegiatan akademik kita di UMS. Akhir kata, saya selaku MC berterima kasih atas perhatian dan partisipasi seluruh peserta. Sampai jumpa pada kegiatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih Bu Unun, terima kasih teman-teman.